Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo netizen, kembali lagi di podcast Necis Talk Juara bersama aku Juan yang akan menemani kamu dan kalian semua dari awal hingga akhir video nanti. Nah guys, kita di tanggal 9 Januari tahun 2025 SMA Negeri 1 Cilimus atau Ikatan Alumni SMA Negeri 1 Cilimus sudah mengadakan acara tahunan nih guys, yaitu Necis Campus Day. Nah, yang sekarang itu berarti Necis Campus Day 5.0 ya, Ayah. Betul. Iya, berarti udah tahun kelima nih. Betul, tahun kelima. Nah, di sini kami bersama narasumber kami yaitu AA Asep Arya Putra sebagai ketua dari NCD 5.0 ini ya, Ayah, Betul. kebetulan. Oke, selamat siang, apa kabar ini? Alhamdulillah, baik ya, cukup baik banget nih. Oke, alhamdulillah ya. Jadi sebelumnya mohon maaf nih, kami mengganggu waktunya sebentar untuk bisa hadir di acara podcast Necis Talk ini. Siap, aman-aman, gak apa-apa, gak apa-apa. Nah, kita mau tanya-tanya seputar ya, ngobrol santai aja gitu kali ya. Oke, nah kita langsung aja kali ya ke pertanyaan Bisa. pertama. Nah, Necis Campus Day. Jadi ini tuh sebenarnya kegiatan apa sih, Jadi, sebelumnya Oke. untuk para viewers yang mungkin di luar Necis nih yang nggak tahu gitu. sebenarnya Necis Campus Day ini acara silaturahmi jatuhnya sebenarnya ya, silaturahmi teman-teman alumni yang pengen balik lagi nih, yang temu kangen lah sama sekolah dulunya gitu. Tapi di samping itu juga dengan membawa nama kampus kan. Jadi di sini kita juga pengen mengenalkan gitu kampus-kampus yang ada di Indonesia, terutama ataupun khususnya yang ada di sekitar Kuningan dan Cirebon, itu untuk mempromosikan, itu untuk memberitahu teman-teman kelas 12 gitu kalau perguruan tinggi itu penting, seperti itu. Oke, jadi itu adalah gambaran umum kegiatannya gitu ya, Ayah. Nah, untuk tujuan dari NCD ini sendiri gitu, apa sih sebenarnya tujuan terbesarnya? Oke, tujuan terbesarnya sebenarnya mengambil dari hasil yang sebelumnya atau yang dibahas sebelumnya ya. Jadi pertama itu kita pengen mengikat kembali silaturahmi dari kakak-kakak alumni dengan ketemu dengan adik-adiknya, juga ketemu dengan gurunya ataupun mungkin dengan ibu kantin gitu. Temu kangen ibu kantin Betul, gitu ya. ataupun ingin melihat perkembangan sekolah sudah sejauh mana. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin menumbuhkan minat teman-teman kelas 12 bahwa pendidikan setelah SMA ini penting gitu loh. Tidak cuman setelah lulus langsung kerja, tapi ada jenjang lagi yaitu perguruan tinggi. Makanya di sana kita menaungi beberapa atau bekerja sama dengan kampus-kampus yang ada di Indonesia gitu untuk mempromosikan kampus-kampusnya buat datang ke menarik minat teman-teman kelas 12. Oke, jadi itu ya. Dan untuk mengenalkan khususnya ya kan. Betul. Mungkin beberapa teman-teman yang awalnya mungkin gak mau kuliah nih. Nah, setelah ada acara ini bisa tertarik gitu kali ya. Betul. Setuju tuh. Nah, ini sebagai ketua NCD 5.0 nih, asik, ketua banget nih ya. Nah, apa sih motivasi atau kenapa latar belakangnya gitu bisa mau jadi ketua? Latar belakangnya yang pertama ini sebenarnya melihat kalau kepedulian saya terutama mungkin ke adik-adik tingkat di bawah saya gitu, kalau setelah 3-4 semester yang saya jalani ternyata kuliah itu nggak cuma sebatas belajar gitu, bahkan sebenarnya kuliah ini kan mengasah pola pikir gitu kan. Jadi sekolah SMA aja sebenarnya belum cukup nih gitu. Makanya dengan basis atau dengan dasar seperti itu ya udah saya mengajak teman-teman yang lain juga untuk ikut sama-sama kita kembangkan lagi Necis Campus Day, dan dengan persetujuan teman-teman yang lain juga akhirnya terus dibantu ya sama lah konsultasi dengan orang tua juga, terus dengan teman-teman yang lain juga didorong keberanian sama teman-teman yang lain, ya udah akhirnya saya memberanikan diri gitu loh sebagai penanggung jawab mungkin ya, penanggung jawab kegiatan ini seperti itu. Nah iya, jadi sebelum AA jadi ketua nih, AA menduduki jabatan sebagai apa? Pasti AA udah bertahun-tahun kan ikut, kan NCD berarti udah 5 tahun ya Ayah. Berarti AA ikut dari zaman NCD kapan sih? NCD 3.0 gitu. 3.0 itu
kita baru lulus. Berarti Gitu. AA lulus angkatan 55. Betul, Ah, angkatan 55 tuh mungkin tahunnya 2022 Oh kali iya, ya. tahun Lebih 2022. familiarnya Mm-mm. gitu. Selama kegiatan NCD kalau saya pribadi sih lebih aktif di divisi acara gitu, mulai dari Oke. ya 2 tahun sebagai staff gitu Mm-mm. kan, dan ya cukup kaget sebenarnya ya, tapi ya udahlah didorong dengan teman-teman yang lain, ya udahlah berani aja lah gitu buat Mm-mm. jadi penanggung jawab kegiatannya seperti itu. Oke, jadi sebelumnya dari divisi acara. Berarti Betul, divisi acara gitu terus ya? betul. Terus sampai akhirnya jadi ketua Tuh. gitu. Oke. Nah, sebelum kita membahas tentang latar belakang AA nih ya sebagai mahasiswa juga, kita masih membahas perihal NCD-nya nih. Gimana tadi sudah kegiatan dari pagi sampai sore, antusiasme dari siswa-siswi dan guru-guru lah ya. Gimana tuh? Oke. Tadi melihat antusiasmenya, wow, cukup cukup wow ya gitu Hmm. ngelihat teman-teman kelas 12 yang nggak sabar nih tadi juga langsung keliling-keliling Iya. stand-standnya Mm-mm. gitu, langsung nanya-nanyain gitu kan, bahkan ada satu stand yang langsung digerumut sama orang banyak Mm-mm. gitu kan. Iya. Terus kelas 10 11 pun nggak kalah saing gitu, mereka langsung datengin standnya terus pengen coba pakai almet-almet Mm-mm. teman-teman kampus yang lain. Itu sebenarnya cukup eh apa ya, memberi kesan yang menarik, bukan menarik jatuh ya, yang membekas gitulah untuk kegiatan ini gitu. Dan juga respon dari guru-guru yang kemarin selalu ditanyain kan, Sep Mm-mm. gimana progresnya, gimana ininya udah sampai mana nih, nanti siapa aja, nanti apa segala macam. Itu benar-benar sangat membantu sih sebenarnya ya, karena kalau nggak didasari itu dan nggak dimulai dengan pertanyaan itu, nggak mungkin kan kita, nggak mungkin dari saya pribadi tiba-tiba ngadu gitu kan, Pak ini kurang nih Pak, kayaknya perlu nambah deh Pak gitu kan. Oh iya iya, ya udah gini oh kayak begitu. Jadi gimana, antusiasme dari guru pun semangat gitu, apalagi tadi ada beberapa alumni yang datang, Iya, bukan betul. menyempatkan datang Mm-mm. gitu dari jauh-jauh, bahkan ada yang baru pulang kerja atau baru pulang dinas, malamnya dia langsung datang Berangkat ke paginya. sini. Betul. Jadi sangat-sangat menarik dan ya sejauh ini berhasil ya, A. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Oke, beranjak dari NCD kita, kan NCD itu tentang kampus nih. Pasti Betul. AA juga sekarang menjalani mahasiswa di Semester 5. semester 5 di kampus apa tuh? Kampusnya IPB University. IPB University. Dan mengambil jurusan apa tuh, A? Jurusan Geofisika dan Meteorologi. Meteorologi. Oke, Betul. meteor. Yes. Meteor. Jokes lama. Jokes lama ya. Lagu lama gitu ya. Iya, betul. Jadi sebenarnya itu tuh mempelajari tentang apa? Apakah tentang meteornya kah atau apa tuh? Ya, pertanyaan menarik ya sebenarnya. Menarik ya. Meteorologi ini sebenarnya jatuhnya ke cuaca gitu kan. Oke. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Iya. Nah, itu salah satu prospek kerja sebenarnya dari geofisika dan meteorologi ini. Cuman karena kita basisnya adalah terapan, jadi ya meteorologi yang kita gunakan atau ilmu-ilmu yang membahas terkait cuaca ini kita terapkan gitu di pertanian, di kelautan atau di perhutanan seperti itu. Oke. Nah, AA kan berarti udah semester 5. Nah, sebelumnya itu AA kan berarti ada IPA IPS kan ya? Sebelum Betul. kurikulum merdeka. Nah, AA itu di jurusan IPA berarti. Betul, IPA, IPA banget saya. IPA banget. Oh, anak IPA banget. Wah. Nah, IPA berarti AA waktu itu masuk eligible. Ya, alhamdulillah ya harusnya. Alhamdulillah masuk. Dan IPB itu lewat jalur SNBP kah atau? Ya, alhamdulillah karena masuk eligible, jadi ada privilege mungkin ya untuk lewat jalur rapot dan alhamdulillah bisa dimaksimalkan. Oke. Dan apakah itu sudah sesuai A jurusannya yang memang A inginkan atau ada pilihan 1 kah, 2 kah, 3 kah gitu? Sebenarnya meteorologi terapan itu tidak terbesit sama sekali ya, karena ya tahulah zaman-zaman SMA saya ini kalau zaman-zaman saya ini apa ya, kampus ini yang masih buta gitu loh. Kalau saya pribadi gitu kan masih buta gitu. Yang cuman tahu ya kampus-kampus beken gitu yang UGM, UI dan segala macamnya gitu. Jadi pas tahu meteorologi terapan apa ya gitu ya. Terus
dicekokin sama alumni gitu kan, sama kakak kelasnya. Nah, saya masuk IPB aja meteorologi gini. Tapi ya dengan nilai yang saya punya kemarin ya. Ya udahlah, saya coba konsul dengan guru-guru, dengan Mm-mm. teman-teman yang lain. Ya. Ya udah, pilihan satunya kita coba idealis, Mm-mm. dan pilihan duanya ya secara realistisnya meteorologi terapan kan punya persentase yang cukup gede kan. Iya. Ya alhamdulillah yang masuk ke meteorologi Dan yang pilihan terapan. pertamanya apa tuh, A? Yang Aduh, idealisnya tuh apa aduh, sih ya, keinginan ini gua banget, ini gua pasti mau banget nih gitu. itu kayaknya zaman-zaman apa ya? Zaman-zaman SMA ini kan masih semangat-semangat ya. Betul. Itu idealisnya tuh pilihan satu tuh matematika. Oke, di mana tuh? Sama, di tempatnya di IPB IPB. juga. Oke. Dan apakah saat ini sudah bersyukur atau kayak masih pengen MTK gitu? Sudah sejauh ini harusnya sudah bersyukur ya. Sudah Harusnya berdamai ya. bersyukur. Iya. Karena kalau ngelihat ke belakang terus Mm-mm. stuck dong di depannya Stuck. seperti itu. Jadi Mm-mm. ya udahlah, toh melihat teman-teman yang di matematika ternyata tidak aja senyuman sama sekali ya. Waduh. Ketika keluar kelas tuh datak semua ya mukanya gitu kan. Jadi wah, alhamdulillah nih kita masuk meteorologi terapan Oke. kayak gitu. Iya, dan berarti sudah sesuai passion dan minat dan bakat tentunya. Alhamdulillah. Dan memang sudah diperbolehkan oleh orang tua juga mungkin ya, memang boleh kuliah jauh gitu. Ya, sebenarnya kan daftar ke kampus-kampus ini kan di awalnya kan kita kalau saya pribadi nih tanya dulu kan ke orang tua, boleh nggak sih kuliah di luar gitu kan. Ya. Dan memang disupport sepenuhnya gitu dari orang tua bahkan dari keluarga. Ya udah, kuliah dimanapun kamu mau gitu kan, yang penting kamu serius, kamu fokus dan jangan main-main kayak gitu. Ya udah, dengan dasar yang seperti itu ya why not gitu, kenapa enggak dimaksimalin seperti itu. Oke, dan alhamdulillahnya bisa lewat jalur SNBP ya, teman-teman. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa dicontoh ya ini jejaknya. Dan pasti karena SNBP nih, buat teman-teman kelas 10 sama teman-teman kelas 11 nih pasti kan harus meningkatkan nilainya nih, Kalau AA sendiri ada nggak sih tips belajar gitu waktu dulu SMA? Oke, karena sekarang ini kan sistemnya merdeka ya. Betul. Jadi beberapa mata pelajaran aja gitu yang diambil. Nah, mungkin tipsnya dengan beberapa mata pelajaran yang diambil sebenarnya bisa jadi plusnya gitu kan. Karena teman-teman bisa lebih fokus di bidang-bidang tersebut gitu. Jadi cobalah asah dengan bidang-bidang yang teman-teman pilih gitu. Lebih maksimalin lagi, dan jangan lupa explore juga gitu. Explore juga ke depannya dari mata pelajaran ini tuh bisa dikembangin kemana aja seperti itu. Oke. Dan yang pasti jangan malas belajar ya, Oh, tentu sekali. Kalau malas tetap dari nol gitu, bakal mulai-mulai gitu kan. Iya. Dan di IPB sendiri nih ikut organisasi kah atau kegiatan apa gitu yang berkesan atau yang memang sudah dijalani tuh kayak nyaman nih di organisasi ini gitu? Oke. Kalau organisasi sendiri itu masuknya himpunan mahasiswa gitu. Himpunan mahasiswa Geofisika Meteorologi atau singkatannya Himagreto. Iya, kebetulan masuknya itu divisi yang cukup padat sebenarnya ya, karena nama divisinya kan sosial lingkungan gitu. Iya, kita harus berjiwa sosial lah istilahnya kan, kita turun ke lapang ke masyarakat, pengabdian ke masyarakat, dan juga ngembangin peduli terhadap lingkungan gitu, ke mahasiswanya juga ke masyarakat. Terus di samping itu juga dalam beberapa semester ke belakang ini banyak sih sebenarnya mengikuti kegiatan-kegiatan kepanitiaan gitu kan. Bahkan ada di satu waktu himpunan jalan kepanitiaan kita coba ngerunning 3 panitia sekaligus. Dan ya semuanya divisi acara gitu kan. Ada yang kepala divisi, ada yang kepala divisi juga, ada yang jadi staf biasa kayak gitu. Wah, itu hektik ya. Ya, cukup hektik ya. Cukup hektik tapi cukup berkesan kali ya untuk Betul. pengalamannya. Dan apa sih manfaatnya menurut AA? Manfaatnya yang pertama pengalaman gitu kan. Teman-teman bisa ngasah lah pengalaman gimana cara berorganisasi dengan yang lainnya gitu. Bahkan yang kedua relasi gitu kan. Teman-teman nggak cuman kenal sama
teman sebangkunya Mm-mm. atau teman satu jurusannya aja, bahkan Hmm. bisa satu fakultas atau satu kampus gitu, Mm-mm. teman-teman bisa tahu seperti itu. Dan yang ketiganya mungkin melatih manajemen skill gitu, manajemen waktu, manajemen skill, manajemen emosi juga, karena kan dengan rangkaian yang padat Mm-mm. sebetulnya kan, bahkan ada yang revisi, rapat malam-malam dan segala Iya. macamnya. Itu ya, melatih gitu emosi kita, apakah kita sudah berpikir secara jernih ataupun uh, kebawa emosi nih sampai ngasilin keputusan yang salah kayak gitu. Iya, jadi salah langkah gitu ya, Ayah. Betul. Jadi hal-hal tersebut yang harus dihindari dari Betul. berorganisasi gitu. Nah, apalagi sebagai anak kelas 12 ya, A, Mm-mm. pasti punya rasa takut nih, misalnya, aduh takut nanti misalnya jauh, aduh takut ini, takut itu, overthinking gitu lah ya. Oke, oke. Gimana tuh cara ngatasinnya gitu buat anak-anak kelas 12? eh Sebenarnya ada beberapa cara gitu ya, Mm-mm, teman-teman. Yang pertama nih, lebih banyak explore secara mandiri mm-mm, mungkin. Ini bisa lewat Google, atau sekarang udah banyak kan mm-mm. ChatGPT atau segala macam, Bener, atau iya. YouTube, TikTok dan IG dan segala macam Mm-mm, kan banyak tuh info-info terkait PTN dan PTS gitu. Teman-teman bisa cek di sana gitu. Bisa sesuaiin juga minat kita nih sebenarnya apa kayak mm-mm, gitu. Jadi bisa explore diri kita sendiri juga. mm-mm. Terus yang kedua, eh komunikasiin gitu, atau enggak konsultasi dengan teman-teman, dengan guru, bahkan dengan orang tua. Itu pun sebenarnya penting gitu. Iya, betul. Mungkin eh orang tua apa ya, sekolahnya mungkin tidak tinggi ya, tidak Mm-mm. tinggi setinggi kita, tapi mungkin dengan saran yang beliau kasih gitu bisa ngebuka jalan juga untuk kita ke depannya kayak gitu. Oke, jadi komunikasi ya intinya ya, A. Betul. Emang jika komunikasinya lancar juga pasti insya Allah ke depannya bakal dimudahkan, dilancarkan Amin. gitu. Mm-mm. Nah, eh ada nggak sih, A, tipsnya untuk anak-anak juga nih? Pasti kan mereka tuh kayak kadang nih kalau udah kelas 12 ya, Mm. kalau udah mepet-mepet juga kayak udah males atau apa gitu loh. Jadi Oh. walaupun udah waktunya mepet, tapi kadang tuh mereka tuh masih males gitu loh, A. Termasuk aku Mm. ya, aku kadang masih suka, aduh, aku gimana ya, masih suka kayak gitu loh, A. Jadi harus Mm. kayak gimana ya biar lebih kayak percaya diri lagi buat mengambil keputusan yang tepat gitu. Oke. Yang pertama, ngambil keputusan secara tepat mungkin ya. Sama tadi manajemen emosi gitu, Mm-mm, teman-teman. Jadi jangan sampai karena udah emosi ini mm-mm. udah langsung ngambil keputusan gitu. Itu kurang tepat sih sebenarnya. Jadi bisa nunggu kedak dulu, atau mungkin coba luapin ke teman-teman, luapin lagi ya. Waduh, Eh, dikebukin nanti. Coba sharing gitu sama teman-teman Mm-mm. yang lain, kayak lagi punya masalah nih, lagi mumet sama Iya, pikiran gitu. Coba ngobrol sama yang lain. Toh masa SMA harusnya masa-masa yang solidaritasnya iya tinggi tinggi dong ya. ya, iya Gitu. betul. Jadi gak mungkin lah gitu kalau teman-teman melangkah sendiri gitu Mm-mm. kan. Ya bareng-bareng sama teman-teman yang lain gitu. Explore yang lain, bahkan kalau memang udah mepet-mepet banget sih harusnya lebih sadar diri ya gitu ya. Sadar diri. Atau mungkin eh, bikin Mm-mm. mindset teman-teman kalau goals akhir teman-teman ini tuh mau sampai mana gitu. Mm. Jadi bisa nih dicatat tiap hari, dicatat, terus mungkin dipasang di langit-langit atau Mm-mm. pasang di tembok gitu. Jadi pas bangun tidur, oh ini Mindset. nih goals gue tuh harus sampai sini nih, goals gue nih harus sampai sini gitu. Jadi keinget terus tiap hari, jadi kejaga semangatnya sampai akhir kayak Oke, gitu. jadi biar gak males-malesan ya. Jadi Betul. udah manifestasi nih, aku harus gini beberapa tahun ke depan gitu. Iya. Oke. Nah, A, biasanya nih kalau kita berbicara kuliah ya, Mm-mm. itu kan beda sih nih sama SMA tadi berbicara solidaritas juga. Mm-mm. Biasanya kata kata orang tuh ya, A, kalau kuliah tuh biasanya lebih individualis dan lain sebagainya. Nah, itu gimana cara kita biar survive gitu? Oke. eh Ya tidak menyalahkan juga ya Mm-mm. kalau kuliah ini ada yang individualis gitu. Tapi balik lagi gitu ke teman-teman. Kalau memang teman-teman mencarinya akademik aja, Mm-mm. ya bisa aja bertahan kayak gitu. Tapi kan kalau secara terus-menerus gitu, bahkan sampai semester akhir, kayaknya sih capek sendiri gitu loh. Oke. Jadi di kuliah ini ya cara survive-nya ya komunikasi sama yang lain, gitu. Sharing dengan teman-teman yang lain, bahkan
dengan dosen pun sebenarnya bisa diajak sharing kayak gitu. Kita bisa ngobrol gitu, Pak, nanti kita ke depannya gimana ya Pak ya, bagusnya seperti apa gitu. Bahkan dengan teman-teman yang lain dengan pola pikir yang berbeda, budaya yang berbeda, harusnya bisa ngebuka juga loh, ngebuka wawasan kita. Oh, kalau di daerah ini tuh begini nih orang-orangnya gitu kan. Jadi kayaknya kalau satu jalan ini ketutup, ada jalan yang lain kayak gitu. Jadi tidak semenakutkan itu ya ternyata. Betul, ya. tidak semenakutkan itu kok. Tidak semenakutkan itu. Oke. Nah, di penghujung acara nih, asik. Nah, ada nggak sih pesan buat teman-teman penonton semua? Oke, pesannya cukup simpel mungkin ya. Teman-teman jangan takut untuk explore apapun itu. Nggak cuman terkait sekolah, nggak cuman terkait kerja ataupun cita-cita, tapi semuanya gitu, kegiatan ke depannya bisa dieksplor kayak gitu. Karena hal-hal yang sepele untuk dieksplor ini bisa menuntun ke hal yang lebih besar kayak gitu, teman-teman. Terus jangan ragu buat eksplorasi. Terus jangan malas sebenarnya ya. Jangan malas gitu, teman-teman. Karena kalau malas ya udah titik di nol aja kan. Nggak mungkin nih jalan satu langkah gitu. Satu langkah pun udah capek gitu kayaknya. Oke, jangan malas. 2 kata tuh ya yang harus ditekenin banget nih ya ke teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya ya. Padahal udah capek ya guys, sudah sore, baru selesai acara kita undang ke sini, tapi Aanya masih punya semangat yang besar ya. Oke, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Dan kalau mau kepoin Necis Campus Day ada di Instagram ya, Ay? Betul, ada di Instagram. Ada di Instagram di @neciscampusday 5.0. Oke. Ya, kalau kalian mau tahu ya divisi-divisinya gitu ya di Necis Campus Day, dan tahun depan juga insya Allah ya, biar ada lagi gitu. Barangkali mau 2 periode. Aduh, next dulu deh, skip dulu. Oke ya, terima kasih semuanya yang sudah nonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan juga share ya ke teman-teman kalian semua. Dan semoga di episode kali ini memberikan kebermanfaatan bagi kita semua, termasuk aku dan juga termasuk AA-nya. Amin. Oke, aku Juan pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.